Jadi ekonomi hijau amat harus kita perhatikan ke depannya. Pembangunan ekonomi maupun ekonomi hijau amat penting untuk kita semua. Kalau kita gagal membangun ekonomi, maka orang bisa cari makan, bisa cari kerja, sebagian kelaparan. Tapi ancaman yang paling berat buat kita apa? Indonesia. NKRI terancam. Kita perlu kondisi yang sosial ekonomi yang baik untuk memastikan nggak ada kekerasan dan lain-lain. Jadi kita juga ingin pembangunan kita bukan hanya di Jakarta aja, tapi juga di kota, di kampung-kampung. Makanya moto saya selalu bilang apa? Ayo kita kaya bersama-sama. Sebenarnya itu terjemahan dari masyarakat adil dan makmur, tapi yang gampang bahasanya. Di segala bidang, jangan sampai saling menghambat. Jadi sinergian ibu-ibu dan bapak-bapak amat penting. Jadi Ibu Ida, kalau saya terima telepon cewek jangan dimarahin. Kali aja urusan penting. Cemberut, ampun. Dunia amat dipengaruhi oleh macam-macam faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Ada geopolitik, ada perang dagang, ada lain-lain. Ini semua menimbulkan ketidakpastian global yang membuat ekonomi kita juga amat terpengaruh. Tapi seperti saya sering bilang, kita nggak usah terlalu takut, karena domestic demand kita cukup besar. Selama kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri, domestic demand bisa dipiara, kita masih akan tetap bagus. Dan saya pastikan Kementerian Keuangan akan menjalankan peran itu dengan sebaik-baiknya. Betul ya Pak Wamen ya? Buktinya apa? Oh, nggak boleh bukti ya. Buktinya sekarang ekonomi sudah mulai bergairah lagi kira-kira gitu ya. Walaupun globalnya masih morat-marit. Jadi kalau kita bisa menjaga kebijakan kita di dalam negeri dan dalam negerinya kompak, kita nggak usah takut dengan gejolak perekonomian dunia. Kita lihat lagi, seringkali ketika membangun kita lupa pembangunan hijau. Pembangunan hijau itu sudah yang memperhatikan lingkungan ya. Sudah sejak mungkin 15 tahun yang lalu saya dengar ada dunia finansial bilang kami akan mendukung pertumbuhan hijau, investasi hijau. Saya khusus ke Singapura waktu itu untuk melihat itu. Saya ketemu dengan ahli-ahli finansial di sana. Wah, mereka mendukung. Kami mendukung ekonomi hijau, pembangunan hijau. Terus saya tanya, kalau kamu mendukung, berapa persen keuntungan kamu yang kamu bersedia kamu kurangin? Berapa persen dari keuntungan kamu bersedia kamu kurangin untuk mendukung ekonomi hijau? Diam semua. Artinya cuma ngemeng-ngemeng aja tuh, begitu masuk ke duit, mereka mundur. Jadi memang kelihatannya private sector saat ini belum bisa diharapkan menjadi pendobrak utama untuk perkembangan yang menuju ekonomi hijau. Jadi kelihatannya Pak Wamen, Pak Sekjen, pemerintah masih harus menjadi sponsor utama untuk pertumbuhan ekonomi hijau. Makanya di kehutanan dari departemen baru ya Bu ya, hutanan sosial, kira-kira gitu kan, untuk mempromosikan hijau juga ke kalangan ibu-ibu dan ke kalangan masyarakat kita ya. Waktu di LPS saya juga tanya, LPS menuju hijau katanya, dunia tuh. Saya sampai tanya ke Bank Sentral, ke gubernur World Bank di Amerika, Jamal Fas ya waktu itu ya. Saya tanya, saya dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Saya membantu ekonomi hijau. Saya bingung caranya gimana. Anda kan orang-orang pintar di Amerika sini. Coba tunjukin gimana cara LPS bisa berkontribusi mendorong ekonomi hijau. Wow, ngomong. Pada dasarnya mereka juga nggak ngerti. Artinya apa? Ekonomi hijau ini walaupun
sering digemar-gemorkan, para pengambil kebijakannya belum terlalu serius memikirkan ekonomi hijau. Padahal untuk Indonesia ancamannya amat nyata. Global warming membuat permukaan laut naik, itu negara-negara kepulauan kayak kita terancam langsung. Banyak pulau-pulau kita yang mulai tenggelam. Wah, mereka bilang si Purbaya ngaco nih, mana ada yang tenggelam. Kalau nggak percaya, coba lihat Jakarta sebelah utara. Coba lihat Semarang, Rembang, sampai pantai utara Jawa Timur turun semua. Dan kita masih asik membangun dengan mengabaikan tadi ekonomi yang memperhatikan lingkungan. Jadi ke depan saya nggak tahu nanti kementerian mana yang bisa kita gebrak-gebrak. Kan semuanya asik ngabisin anggaran doang kan. Saya belum pernah dengar dalam waktu 10 tahun ini kementerian mau bangun untuk menjaga kelestarian lingkungan, pasti cuma ngomong doang. Jadi ke depan saya minta dukungan ibu-ibu semua dari Kementerian Kehutanan juga untuk memastikan kita bergerak ke arah sana. Saya bilang tadi kan Pulau Jawa, yang lain juga ada. Tapi kita pernah bangun AIS, Archipelagic Island State, perkumpulan negara-negara pulau di seluruh dunia, anggotanya 45 negara. Kita tahu betul untuk negara-negara kepulauan, ancaman global warming betul nyata. Ada negara archipelagic island yang negaranya hilang separuh, tenggelam. Tapi beritanya kurang di dunia ya, kurang di ini kan, karena negara-negara kecil. Tapi untuk negara-negara seperti itu, termasuk Indonesia, global warming threat itu amat real. Kalau kita nggak perhatian lingkungan, nggak lama lagi pulau-pulau kita juga hilang. Yang kemarin di badai tropis di siklon ya, di Sumatera Utara, Aceh, Padang, itu mungkin peringatan bagi kita juga, bukan dini juga kali. Bahwa kalau nggak kita rubah kebiasaan kita memanage alam kita, akan terjadi seperti itu. Rupanya saya baca, saya dengar di itu ada perubahan temperatur. Gara-gara hutannya sebagian hilang, temperatur jadi berubah. Jadi tadinya nggak lewat situ, jadi lewat situ siklonnya. Jadi ini betul. Jadi ekonomi hijau harus kita perhatikan ke depannya. Pembangunan ekonomi maupun ekonomi hijau amat penting untuk kita semua. Kalau kita gagal membangun ekonomi, maka orang bisa cari makan, bisa cari kerja, sebagian kelaparan. Tapi ancaman yang paling berat buat kita Indonesia. NKRI terancam. Kita perlu kondisi yang sosial ekonomi yang baik untuk memastikan nggak ada kekerasan dan lain-lain. Jadi kita juga ingin pembangunan kita bukan hanya di Jakarta aja, tapi juga di kota, di kampung-kampung. Makanya moto saya selalu bilang ayo kita kaya bersama-sama. Sebenarnya itu terjemahan dari masyarakat adil dan makmur, tapi yang gampang bahasanya. Karena kalau ada yang tertinggal, maka ada instability di ekonomi kita, di politik dan sosial ekonomi dan politik kita. Jadi pembangunan kita harus inklusif. No one left behind. Ini bukan slogan. Kalau yang tertinggal maka kesalahan kita. Apalagi di fiskal tanggung jawabnya besar tuh Pak Suhasil, Pak Sekjen.